Plesir Mania, jika kita tadi sudah mendengar sepenggal kisah sejarah tentang Kampung Kemelayan, maka sekarang saya akan mengajak Plesir Mania menuju rumah Bapak Takaryadi, yang mana anak dari almarhum Bapak Ngaliman, seorang tokoh seniman dari Kampung Kemelayan. Nah, Plesir Mania, sekarang saya sudah sampai di rumah salah seorang seniman tari yang ada di Kelurahan Kemelayan ini. Ini adalah kediaman Bapak Ngaliman, salah satu tokoh asal kota Solo yang bisa memperkenalkan tari hingga sampai ke mancanegara. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumah Bapak Ngaliman dan bertemu dengan salah seorang putranya. Halo Bapak. Halo, selamat datang. Ya. Boleh kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat. Bahagia. Ya. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Takaryadi, putra dari almarhum Bapak Ngaliman. Nah, Pak Takaryadi sedang main ini kendang. Iya. Kendang. Pak, ini bisa diceritakan dulu Bapak atau Pak Ngaliman itu memperkenalkan atau jarangnya dia untuk tari sendiri di Kemelayan ini seperti apa sih Pak? Dulu ya, bapak itu sejak kecil ya. Iya. Sejak kecil umur 10 tahun itu sudah belajar tari dan karawitan. Iya. Nah, terus menjadi abdi dalam keraton. Iya. Keraton terus belajar terus dan sering lintas. Terus jadi abdi dalam keraton juga sebagai penari, juga sebagai pengendang. Iya. Nah, bapak itu dua, jadi bisa karawitan juga bisa tari. Terus sampai karirnya ya sampai begitulah, kemana-kemana dan kemana-mana sampai menuju sampai ke luar negeri juga. Bapak pernah mengajar di Wesleyan Universitas di Amerika, pernah di Belanda, dan muridnya juga banyak sekali. Iya. Pak. Ya, dan tentunya sangat besar peran dan pengaruh Pak Ngaliman untuk perkembangan tari di Kampung Kemelayan. Iya. Peninggalan dari Pak Ngaliman sendiri untuk di Kampung Kemelayan ini seperti apa sih Pak? Apa saja? Dulu pernah mendirikan sanggar. Iya, sanggar. Sanggar Pamungkas namanya. Nah, itu masih ada untuk permainan dia sebagai ngeprak. Oh iya. Nah, itu masih ada Masih ada ya. ada dan masih sering dipakai teman-teman juga. Iya. Jadi kalau ada sebagai sanggar di sini punya sanggar, tapi tempatnya itu di wilayah dulu, tapi untuk di sini karena kecil dan masih menyewa. Jadi ada sanggar yang merupakan peran ya dari Pak Ngaliman juga yang sampai sekarang itu masih dipergunakan ya Pak untuk dilatih tari atau pentas karawitan gitu. Kalau dari perkembangan tari sendiri di Kemelayan ini sampai sekarang seperti apa Pak Takaryadi? Saya untuk ini malah justru saya tuh prihatin. Iya. Karena tidak ada yang meneruskan dia, bisa. Berarti namun cuma anak-anaknya saja yang karena tuntutan pekerjaan dan tuntutan sudah berkeluarga, keluarga itu aja yang bisa memberikan, cuma saya dan kakak-kakak saya masih berlanjut. Jadi memang ini sangat butuh sekali generasi penerus butuh sekali seni tari jika menghidupkan kembali Kampung Kemelayan ini sebagai kampung orang-orang seniman. Ya, masih untung ada lembaga pendidikan yang masih mengelola. Iya, betul sekali. Diisi. Ya. Dan di Kemelayan ini konon ada beberapa sumur nih Pak yang besar sejarah dari perkembangan kebudayaan dan juga kesenian di sini. Nanti kita bisa lihat sumurnya ya Pak? Bisa. Ada 2 sumur. Kalau di sini di sebelah saya ada sumur dulu pernah dipakai untuk wudhu Kanjeng Sinuwun yang ke-4. Iya. Dulu. Nah itu hasilnya dari nyempok. Nyempok itu tempat untuk sholatnya Sinuwun kalau istirahat, sholat di sana, wudhunya di sini terus sholatnya di sana. Nah ini sumur ini terkenal karena airnya tidak pernah habis dan jernih sekali. Selalu jernih ya? Selalu jernih. Seperti yang sudah diketahui, Bapak Takaryadi adalah anak dari Bapak Ngaliman.
Jika ayahnya yang kita banggakan dikenal dengan empunya tari dan berkiprah luas di kesenian tari dalam dan luar negeri, akan tetapi Pak Karyadi ini tidak mengikuti jejak tari ayahnya. Darah seni ayahnya mengajaknya untuk mengikuti aroma seni yang berbeda. Pak Karyadi memilih untuk menekuni kesenian karawitan dan sekarang sudah menjadi salah satu tenaga pengajar musik tari di salah satu universitas swasta di Solo ini. Dan Plesir Mania, inilah beberapa potret salah satu seniman Solo, Pak Ngaliman, sewaktu beliau masih berkiprah aktif di kesenian tari. Ini Mas, wujudnya sumur peninggalan itu. Wah, airnya segini terus. Dari dulu juga sini terus ya Iya. Pak airnya dan ini. Cuma karena ini musim hujan, ya toh, itu agak kalau kemarau cuma turunnya sebentar, sedikit, nggak sampai itu. Dan ini dulu dipergunakan untuk Wudu. wudu, Sinuwun, Pakubuwono keempat ya. Ya. Kayaknya airnya seger banget nih Plesir Mania. Dulu waktu kecil saya sering kalau pagi pulang malam minum langsung dari sini. Oh iya Pak. Kalau ini juga masih bisa ya Pak ya? Masih digunakan ya. Tiap hari digunakan untuk mandi, untuk ya suci. Ini seger banget nih Plesir Mania. Wah, seger. Kalau yang satunya lagi di sebelah sana ya Pak ya? Oke, Mas. Sering kita Oke, di sana ya, kita Pak ya? sana, oke. Plesir Mania, sungguh sangat menarik nih beberapa kisah yang ada di kampung Kemelayan ini. Para seniman dan rumah yang masih menyimpan cerita napak tilasnya para seniman. Selain itu, ternyata di kampung ini juga terdapat peninggalan, yakni sumur yang mitosnya tidak pernah kering ketika dikuras dan dibersihkan. Sumur yang sangat jernih ini pun pernah dipakai wudhu oleh Pakubuwono ke-7. Maka saya tidak segan untuk mencoba kesegaran airnya untuk membasuh wajah saya.